Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Urwatul Hiqqo Jombang. Di sini aku akan menjelaskan presentasi yang berjudul Kesulitan Belajar pada Matkul Psikologi Belajar. Yuk tonton terus videoku. Ayo. Ngomong-ngomong soal kesulitan belajar, apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana siswa merasa kesulitan untuk menerima, memproses, dan menggunakan informasi dengan baik saat belajar. Tapi bukan berarti mereka bodoh atau malas ya, tapi karena ada hambatan tertentu yang membuat hasil belajar mereka tidak maksimal, dan sifatnya bisa sementara, bisa juga menetap kalau tidak ditangani. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu bisa dari nilai rapot atau tugas yang sering di bawah rata-rata. Ya, kayak kalau nilai KKM itu 70, dia nilainya 60, 55, dan itu stuck di situ aja. Setelah itu, ciri-ciri yang kedua yaitu lambat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, seperti kayak waktunya menulis. Dia menulisnya itu masih satu baris, padahal temannya sudah satu lembar. Setelah itu, ciri-ciri selanjutnya yaitu menunjukkan sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, bohong, dan sebagainya. Yang keempat, hasil belajarnya tidak sebanding dengan usaha yang sudah dilakukan. Dia tuh sudah berusaha untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa ya kok nilainya stuck di situ aja? Nah, di sini kita juga akan bahas faktor-faktornya. Faktor-faktor kesulitan belajar itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal itu juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan psikis atau mental. Pada faktor fisik itu seperti kondisi tubuh kurang sehat, kekurangan gizi, atau gangguan pada indera seperti minus atau gangguan pendengaran. Nah, untuk gangguan psikis atau mental, yaitu kurangnya motivasi dari orang-orang terdekatnya, karena rasa cemas yang berlebihan atau bakat yang nggak sesuai dengan jurusan, seperti dia itu bakatnya non-akademik tapi jurusannya akademik. Setelah itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jika di lingkungan keluarga itu biasanya karena mungkin di keluarga itu broken home atau selalu dimarahi sama orang tua, itu juga bisa mempengaruhi mereka kesulitan dalam belajar. Setelah itu ada lingkungan sekolah. Mungkin juga dari peran gurunya memberikan materi yang monoton gitu-gitu aja, kayak dikasih ceramah aja, tidak ada istilah baru atau suatu proses yang baru seperti video atau lain-lain. Nah, setelah itu adalah dari lingkungan masyarakat. Mungkin dia salah pergaulan di rumah. Mungkin kalau di rumah dia temannya itu sukanya main kasar atau jarang belajar atau juga malas, main handphone terus. Jadi kemungkinan besar dia juga bakal ikut sama pergaulan teman-temannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, jenis-jenis kesulitan belajar itu ada 4. Yang pertama yaitu disleksia, yaitu kesulitan membaca atau mengeja kata. Dia itu tidak kesulitan membaca karena mungkin tidak bisa membedakan huruf-huruf seperti huruf B dan huruf D, karena hurufnya itu hampir sama dan penyebutannya juga hampir sama seperti D dan B gitu ya. Setelah itu ada disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis atau memahami tulisan. Kesulitan menulisnya itu kayak dia bisa menulis tapi tidak bisa membaca tulisannya, atau tulisannya sama sekali tidak bisa dibaca oleh siapapun. Setelah itu kesulitan yaitu yang ketiga yaitu diskalkulia, yaitu kesulitan dalam memahami angka atau memahami konsep matematika.
Seperti dia itu tidak hafal angka 1 sampai 10, padahal itu adalah angka dasar. Terus dia itu tidak bisa penjumlahan, padahal pada di usianya dia itu seharusnya sudah bisa penjumlahan dan pengurangan juga perkalian. Setelah itu slow learner, yaitu lama dalam memahami materi. Jadi kalau seandainya nih dia kelas 2, dia bisa membaca, tapi dia itu gak bisa memahami tulisan tersebut atau memahami kalimat tersebut. Hampir mirip dengan disgrafia, yaitu dia bisa menulis tapi tidak bisa memahami kata-katanya. Nah, kalau tadi itu jenis-jenis, sekarang adalah bentuk-bentuk kesulitan belajar. Bentuk-bentuk kesulitan belajar itu ada 6, yaitu kesulitan mendengarkan. Mungkin karena dari seperti yang dijelaskan tadi, yaitu faktor internal. Mungkin karena ada kelainan pada telinganya atau kelainan dari lahir. Selanjutnya yaitu kesulitan belajar berpikir, seperti pada jenis-jenis kesulitan yang slow learner tadi, dia itu kesulitan belajar berpikir dari sebuah kata-kata atau materi yang ada di buku. Jadi dia itu bisa membaca tapi tidak bisa memahami materinya. Yang ketiga yaitu kesulitan membaca. Jadi mungkin karena disebabkan karena tidak bisa membedakan huruf, atau mungkin juga tidak hafal huruf A sampai Z dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kesulitan menulis. Kesulitan menulis itu mungkin bisa dari perbedaan dari beberapa buku yang menulis A itu seperti ini, ada juga yang seperti ini. Selanjutnya yaitu kesulitan mengeja. Mungkin ada beberapa anak yang tidak bisa mengeja seperti kata-kata Prancis karena di situ ada huruf B, R, dan A. Jadi dia bisanya PA, kayak pada itu bisa. Tapi kadang juga ada anak yang kesulitan mengeja itu pada huruf yang ganjil. Jadi itu dia tuh sulit membacanya. Selanjutnya yaitu kesulitan berhitung. Seperti yang dijelaskan tadi juga, ada beberapa anak yang memang kesulitan dalam konsep matematika seperti menghitung, mengurangi, perkalian, dan pembagian. Padahal seharusnya usia seperti itu harusnya sudah bisa mengerjakan konsep matematika yang lebih rinci seperti rumus-rumus trapesium dan lainnya, tapi dia tuh mengalami kesulitan. Nah, cara mendiagnosisnya yaitu yang pertama, observasi. Ini juga bisa dilakukan oleh guru atau orang tua. Jadi kita melihat dia kesulitannya di bidang apa, di akademik atau non-akademik dan lain-lain. Cara yang kedua yaitu analisis hasil belajar. Kita menganalisis hasil belajarnya. Contohnya kita kasih ulangan harian atau kita tes pada saat setelah pemberian materi pada hari itu, kasih pertanyaan atau kuis. Nah, kita analisis hasil belajarnya, apakah dia bisa menjawab atau kesulitan menjawab. Nah, kalau kesulitan belajar, kita juga bisa memberikan pengajaran yang lain, model yang lain. Setelah itu, cara yang ketiga yaitu tes psikologi pada orang yang ahli. Itu ya. Jadi itu juga bisa cara mendiagnosis kesulitan belajar. Nah, solusinya gimana ya? Nah, solusi untuk guru dan sekolah yaitu remedial teaching, yaitu mengulang pelajaran dengan metode yang lebih personal dan gampang dipahami. Terus yang kedua yaitu menggunakan media kreatif seperti memakai video atau gambar agar ramah untuk siswa yang visual, auditory, atau kinestetik. Dan yang ketiga yaitu bimbingan konseling. Kalau bisa di setiap sekolah itu ada bimbingan konseling atau BK ya, karena untuk memberikan ruang cerita yang aman untuk siswa. Jadi tidak semua siswa itu memiliki kebahagiaan. Tapi kalau bisa dia itu memiliki tempat cerita. Nah, kita di sekolah kalau bisa memberikan tempat cerita yang aman yaitu bimbingan konseling.
Selanjutnya yaitu solusi untuk orang tua. Yang pertama yaitu membuat suasana rumah yang nyaman, seperti jangan bertengkar di depan anak, selalu memberikan support atau penghargaan buat anak jika mengerjakan sesuatu yang lebih dari tingkat yang pertama. Setelah itu, yang kedua yaitu validasi perasaan. Jangan memarahi atau bahkan memukul saat nilai anak jelek. Jadi kalau anak itu nilainya jelek, jangan dimarah atau dipukul ya, cerdas gitu. Tapi kalau bisa kita itu memberikan nasihat atau memberikan pertanyaan, kenapa kok bisa nilainya jelek, apakah kurang paham di materi ini, apakah belajarnya kurang konsentrasi atau lain-lain. Yang ketiga yaitu komunikasi intensif. Kalau bisa meluangkan waktu untuk mengobrol dengan anak, seperti kayak habis sekolah tanya tadi di sekolah gimana gitu, dan pantau perkembangan anak bersama guru di sekolah. Jadi kalau bisa guru di sekolah itu juga memberikan informasi kepada orang tua. Awalnya yaitu kesulitan belajar itu bukan akhir dari segalanya dan bukan tanda anak gagal. Kunci utama untuk mengatasinya adalah kerjasama antara kepekaan guru di sekolah dan kasih sayang orang tua di rumah. Dengan penanganan yang tepat dan sabar, setiap anak punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Jangan lupa daftar kuliah di Institut Agama Islam Al-Urwatul Wuthqa Jombang ya. Biaya bukan penghalang pencari ilmu, membiayai ilmu sama dengan jihad fisabilillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're